Penasaran dengan suasana Wisma Atlet pada saat kita karantina selama 5 hari? Di video ini aku mau ngejelasin semuanya, mulai dari pada saat penjemputan di bandara, kamarnya gimana, makannya gimana, kira-kira suasananya gimana di dalam Wisma Atlet, itu aku jelasin semuanya di sini. Oke, dimulai pada saat kita baru tiba di bandara itu, kita nanti akan dibagikan formulir kayak gini. Nah, ini tuh akan kita isi mengenai bagaimana kondisi kesehatan kita saat ini. Setelah kita isi, itu kita akan disuruh ngantri untuk pengecekan kalau misalnya kita udah isi formulir itu belum. Terus kita udah punya dan sudah mengisi e-hack-nya atau belum. Setelah itu, pos berikutnya sama, itu tentang pemeriksaan apakah kita punya hasil PCR yang kita bawa dari negara tempat kita datang, maksudnya negara yang kita tempati sebelum kita nyampe di Indonesia, dan juga akan dipastikan kembali apakah e-hack-nya kita itu udah di scan apa belum. Terus setelah itu semua kita langsung ke bagian imigrasi. Kalau di sini kan udah pasti pada tahu kan, di sini pengecekan semua dokumen-dokumen kayak misalnya paspor, visa gitu-gitu. Terus kalau udah semuanya, udah ngambil barang, semuanya itu kita keluar dari bandara. Dan di luar itu sudah menunggu bus-bus yang akan nganterin kita ke Wisma Atlet. Jadi orang Indonesia itu ada 2 pilihan, mau di hotel atau di Wisma Atlet. Kalau di hotel itu bayar sendiri, kalau misalnya di Wisma Atlet itu sudah pasti free atau gratis gitu. Tapi kalau misalnya orang asing, mereka sudah pasti harus di hotel dan bayar sendiri. Jadi berterima kasih karena kita masih dikasih free sama pemerintah. Terus itu kita akan diatur untuk naik busnya. Jadi busnya itu banyak gitu, nggak cuma satu, ada beberapa bus di situ. Jadi itu setelah penuh busnya itu akan langsung berangkat menuju ke Wisma Atletnya. Dan ini sudah tiba tepat di depan gedung Wisma Atletnya. Nah, ini tuh pos di mana kalau kita baru datang tuh turunnya di sini. Dan barang-barang kita itu juga akan diturunin sama Pak TNI-nya. Nanti akan dikumpulin di pos itu. Nah, sebelum turun biasanya akan diabsen per negara. Misalnya dari negara Arab berapa orang, Prancis berapa orang, Jepang berapa orang, itu akan didata. Habis itu akan ditanya siapa yang bawa minuman keras. Misalnya ada, itu akan turun terakhir. Karena mungkin akan ditahan dulu atau bagaimana, maksudnya minumannya bukan orangnya ya. Karena takutnya diminum di di dalam Wisma Atletnya. Terus sebagai info, pas saat turun itu nanti akan ada kayak kantong gitu, kayak sumbangan sukarela gitu, mau ngasih berapa aja boleh. Nggak ngasih juga nggak masalah, jadi jangan takut kalau misalnya nggak mau ngasih, nggak usah. Karena aku pun waktu itu nggak ngasih sama sekali, jadi itu bebas mau ngasih apa nggak ada paksaan. Terus di pos ini itu tempat dikumpulinnya barang kita, tapi sebelum ngambil barang itu kita harus cuci tangan dulu. Di situ udah disiapin tempat untuk cuci tangan. Nah, di sini kita ngantri untuk pembagian kamarnya. Misalnya kita sekamarnya sama siapa, itu udah ditentuin di sini. Setelah dapat pembagian kamar, kita akan dites PCR di sini. Jadi di sini pengambilan sampelnya. Terus nanti juga akan dikasih bukti bahwa kita sudah periksa PCR. Setelah itu kita akan disuruh ke kamar masing-masing. Jadi bawa koper masing-masing dan menuju kamar yang udah ditentuin. Itu towernya kan beda-beda, jadi harus tahu kita tower berapa, lantai berapa. Selamat pagi.
Ini kamarnya. Jadi di situ tuh ada yang bertiga, ada juga yang berdua. Katanya sih biasanya yang berdua itu kayak misalnya mereka suami istri gitu. Nah, yang tempat aku ini itu dalam satu unit itu ada dua kamar. Yang satu kamar dua tempat tidur, yang satu kamarnya lagi satu tempat tidur. Nah, aku kemarin tuh yang di satu tempat tidurnya, terus temen yang lainnya itu mereka di satu kamar yang dua tempat tidurnya. Jadi satu unit itu ada dua kamar ya. Terus ada lemari juga, jadi masing-masing kamar juga punya lemari. Nah, kayak ini kan aku satu tempat tidur, jadi lemarinya agak kecil, ada meja juga. Di situ juga udah disiapin handuk, selimut, dan kamarnya juga ber-AC. Terus yang di kamar yang satu juga sama, itu lemarinya gede karena berdua, terus ada AC-nya juga, ada mejanya juga. Nah, ini ruang tamunya. Jadi ada sofa, ada meja. Terus kamar mandinya sih bagus ya, lumayan bersih, nggak yang kotor-kotor banget. Terus kemarin itu kita dapet sabun cuci, sabun mandi batangan, dan lagi apa namanya, handuk. Oh ya, handuk tadi udah ya aku sebutin ya. Tapi kita dapatnya itu udah hari ketiga baru dapat sabun sama sabun cuci gitu. Katanya sih biasanya hari pertama udah dapat, cuman mungkin kemarin agak telat barangnya datang, kata petugasnya yang bagiin sabun itu, katanya agak telat datangnya jadi baru dibagiin. Jadi saran aku kalau misalnya mau ke sini itu bawa sabun mandi, sabun cuci, sampo, sikat gigi segala macam bawa sendiri karena belum tentu di hari pertama dapat. Nah, ini di depan kamarnya. Jadi ini ada berapa lantai, terus ini lorong-lorongnya gitu. Di sini juga ada kantinnya, pas di lantai dasarnya itu ada bakmi, ada mie bakso, ada kerupuk. Kalau misalnya mau ngopi-ngopi juga di sini ada dijual kopi, terus nasi juga, pokoknya kayak geprek apa segala macam, macam-macam deh pokoknya makanannya. Misalnya nggak punya sendal juga ada di situ sendal jepit. Misalnya kekurangan sabun juga di situ ada. Minuman dingin gitu. Terus ini juga bisa dipesan sebenarnya dari kamar, tapi kalau mereka sibuk biasanya nggak diangkat. Kemarin aku coba beberapa kali nggak diangkat-angkat. Terus ini liftnya penuh dengan makanan yang akan dikirim ke lantai masing-masing. Jadi makanannya itu pas di depan lift. Jadi bukan di depan kamar kita masing-masing ya, tapi di depan lift. Itu kita dikasih makan 3 kali sehari, sarapan, makan siang dan makan malam. Itu kita ambil sesuai dengan jumlah penghuni kamar dan juga kita dapat minuman botol yang bisa kita ambil juga pada saat kita ngambil nasi kotaknya ini. Menunya sih agak beda-beda gitu ya cara masaknya, tapi pada umumnya ayam, ikan, telur itu aja ganti-ganti. Hari pertama kedua sih masih kemakan ya, tapi lama-lama bosan juga karena ya menunya hampir mirip-mirip gitu, cara masaknya juga mirip-mirip. Jadi ya mau nggak mau makannya dari kantin kayak begini. Pesan mie bakso, makan kerupuk gitu. Apalagi kalau udah malam-malam lapar, ya udah tinggal ke kantin aja beli makanan. Atau misalnya juga bisa pesan Gojek ya dari jadi pesan makan dari luar. Kalau misalnya pesan Gojek atau GrabFood, apalah segala macam yang online itu bisa kita order dan ambilnya di pos yang tadi tempat kita turun, di situ ngambilnya karena yang nganter makanan hanya boleh sampai di situ. Atau misalnya keluarga kalian yang tinggal di Jakarta juga misalnya mau ngambil barang kalian, mau ngasih kalian makanan, itu juga sampainya di depan pos yang tadi tempat kita turun pertama kali, di situ semua. Di sini juga ada satu ATM, hanya ada ATM Mandiri dan itu adanya di lobi utama. Jadi kalau misalnya kekurangan duit, ya tinggal ke lobi utama aja, di situ ada ATM Mandiri. Kan kalau ATM kan bisa pakai ATM yang mana aja kan, nggak harus ATM Mandiri.
Ini pemandangan sekitar gedung Wisma Atletnya. Kalau kita lihat dari dalam kamar, dari atas, tuh ada posnya di depan yang tempat kita datang pertama kali. Dan biasanya juga banyak yang duduk-duduk di sekitar sana tuh, yang penghuni-penghuninya duduk-duduk di depan sana. Ini keluar situ pagar mau beli nasi uduk, tapi katanya nanti mau ada pemeriksaan apa gitu dari luar kali ya. What? Tuh nggak ada ini kan di luar sana, cuman warung-warung buah. Kita sehari-harinya akan mendengarkan pengumuman kalau misalnya ada yang positif itu kan datang dijemput. Nah, itu kita pasti akan dengar pengumuman kayak begini. Penghuni nomor 9 diharapkan tetap berada di kamar masing-masing dikarenakan ada proses evakuasi pasien positif. Terima kasih. Oke, waktunya untuk tes PCR yang kedua. Jadi kalau misalnya PCR yang kedua itu kita didatengin di kamar masing-masing. Jadi petugasnya yang keliling ke kamar masing-masing penghuni di Wisma Atletnya. Karena itu kan ada beberapa tower dan satu towernya itu aja ada beberapa lantai, puluhan lantai. Jadi petugasnya itu keliling dari pagi sampai sore. Biasanya siang istirahat, terus sorenya keliling lagi gitu. Dan misalnya kita periksanya hari ini, berarti besok sudah keluar hasilnya. Tapi kata petugasnya sih ada yang 2 hari juga. Jadi pada umumnya sih 1 hari. Jadi kalau misalnya hari ini periksa, ya harus siap-siap, udah harus packing-packing, semuanya supaya besoknya pada saat hasilnya keluar udah nggak ribet lagi untuk packing-packing. Karena kalau misalnya kita udah terima hasil, itu hanya dikasih waktu kayak 1 sampai 2 jam untuk siap-siap, untuk beres-beres. Nah, makanya sebelumnya udah siap-siap duluan biar nggak ribet besoknya gitu. Udah terima hasil. Apa kita harus maksudnya supaya paling nggak tahu dulu dia bakal diapain? Iya, tunggu dulu ya. Masa aku kan aku udah pesannya yang jam 12.30. Ini udah siap semua kopernya karena waktunya untuk angkat kaki dari kamar ini. Nah, pada saat kita keluar, itu kita akan melapor lagi di pos yang beda dari pos kedatangan. Cuma ini aku nggak ngambil videonya karena waktu itu riweh banget karena banyak orang. Dan paspor kita juga dibalikin pada saat mereka ngasih kita hasil PCR kita itu yang di kamar tadi. Karena mereka kan nahan paspor kita waktu kita baru datang itu gitu. Dibalikinnya pada saat kita sudah keluar dari Wisma Atlet. Pas kita keluar ini yang jemput kita juga harus masuk untuk ngelapor. Jadi mereka harus ngasih kayak nomor telepon, juga KTP-nya biasanya ditahan di pos masuknya. Pas mereka masuk ditahan KTP-nya, pas keluar baru dibalikin lagi KTP-nya. Yang jelas yang ngejemput kita mau itu keluarga kita, mau itu pakai mobil online, mau itu taksi, travel, itu semuanya melapor di pos yang tempat keluarnya kita gitu. Dan saran aku sih kalau misalnya pulang, misalnya nggak jauh-jauh banget gitu, mending pakai mobil online. Karena kalau pakai travel itu, harga travel yang mereka tawarkan di dalam Wisma Atlet itu mahal gitu. Kayak misalnya ada teman aku itu deket banget di daerah Jakarta juga, itu dia bayar kayak 300-400 ribu gitu. Kemarin aku ke bandara, dari sini ke bandara ya cuman habis kayak 100 ribu gitu karena pakai mobil online. Jadi nggak usah takut kalau misalnya ada yang nawarin
mobil travel, misalnya kalian nggak mau pakai travel nggak masalah, kalian bilang aja nggak mau pakai mobil travel gitu. Tapi kalau memang kalian misalnya mau terus harganya pas, itu ya nggak apa-apa gitu pakai travelnya mereka. Intinya pada saat kita ada di sini, jangan takut untuk bertanya, jangan takut bilang enggak kalau misalnya kalian nggak setuju dan nggak suka. Maksudnya bukan nggak setuju dengan peraturan yang di situ ya, itu kan peraturan memang kita harus patuhi gitu. Tapi maksudnya aku itu kalau misalnya kalian nggak mau pakai travelnya, kalian ditawarin pulsa atau beli SIM card terus kalian nggak masalah. Atau kalian ditawarin untuk nukar duit terus kalian nggak masalah gitu. Karena di situ juga banyak yang nawarin kayak mau nukar duit nggak gitu. Kalau misalnya kalian nggak mau, ya bilang nggak mau gitu. Terus ada juga yang nawarin pulsa, nawarin SIM card gitu. Itu ya kalian bilang enggak kalau misalnya kalian nggak mau gitu. Jadi jangan takut kalau misalnya ditawarin apa-apa terus kalian nggak mau. Langsung bilang enggak. Oke? Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah nonton. Dadah.